Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan metode Quality Function Deployment atau QFD pada usaha jahit Minata Tailor. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reni Wijaya, NBI 14123000105. Perkenalkan, nama saya Danang Yogantoro, NBI 14123000123. Nama saya David Wahyu Ramadan, NIM 141230060. Perkenalkan, nama saya Cendikia Yoga Pratana dengan NBI 14123000218. Latar belakang, persaingan di sektor jasa termasuk UMKM penjahitan semakin meningkat. Konsumen kini menuntut tidak hanya hasil jahitan yang rapi, tapi juga pelayanan yang cepat dan sesuai kebutuhan. Untuk menghadapi tuntutan tersebut, pelaku usaha perlu memahami harapan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata. Metode Quality Function Deployment atau QFD digunakan karena mampu menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan perbaikan teknis layanan melalui alat bantu House of Quality atau HOQ. Penelitian ini dilakukan pada jahit Minata Tailor di Surabaya yang dikenal akan kualitas jahitannya. Dengan QFD, usaha ini diharapkan mampu menentukan prioritas perbaikan layanan guna meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Rumusan masalah. Pertama, apa saja kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap pelayanan jasa penjahit di Minata Tailor? 2. Seberapa besar tingkat kepentingan masing-masing atribut pelayanan menurut persepsi pelanggan? 3. Bagaimana cara menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam karakteristik teknis jika menggunakan metode Quality Function Deployment atau QFD? 4. Apa saja prioritas perbaikan pelayanan yang dapat dilakukan oleh Minata Tailor untuk meningkatkan kepuasan pelanggan berdasarkan hasil Quest of Quality? Tujuan mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap pelayanan jasa penjahitan di Minata Tailor. 2. Menentukan tingkat kepentingan atribut pelayanan berdasarkan persepsi pelanggan. 3. Menerapkan metode Quality Function Deployment atau QFD untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam karakteristik teknis pelayanan. 4. Menyusun prioritas perbaikan pelayanan berdasarkan hasil analisis House of Quality guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan di Minata Tailor. Studi literatur Chang dan Kim bersumber dalam penelitiannya menunjukkan bahwa metode Quality Function Deployment atau QFD efektif dalam menganalisis kebutuhan pelanggan secara sistematis, khususnya dalam sektor jasa. Dalam studi mereka yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan situs web kesehatan, QFD digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kemudian mengubahnya menjadi spesifikasi teknis melalui metrik House of Quality atau HOQ. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung pelanggan dalam proses perancangan dan peningkatan layanan. Mereka menyatakan bahwa kunci keberhasilan QFD terletak pada proses pengumpulan data yang akurat dari pelanggan, serta kemampuan tim pengembang layanan untuk memahami dan memetakan hubungan antara keinginan pelanggan dengan langkah-langkah teknis yang spesifik. Dengan kata lain, QFD berperan sebagai alat komunikasi antara apa yang diinginkan pelanggan dan bagaimana
penyedia jasa dapat mewujudkannya. Konsep metode yang pertama, populasi sampel. Yang kedua, teknik pengambilan sampel. Yang ketiga, uji validitas. Yang keempat, uji reliabilitas. Next, populasi dan sampel. Menurut Fishman-Ten 2007 dalam penelitian GFD, populasi merujuk pada seluruh pelanggan aktual atau potensial dari suatu produk atau jasa yang dapat memberikan masukan tentang kebutuhannya. Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan responden untuk memperoleh data kebutuhan pelanggan secara representatif. Jika jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, maka penentuan jumlah sampel dapat dilakukan menggunakan rumus seperti Lemshow untuk memperkirakan jumlah minimum responden yang dibutuhkan dalam penelitian sosial atau jasa. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel. Dalam praktiknya, teknik pengambilan sampel dalam penelitian GFD seringkali menggunakan non-probability sampling, terutama purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, menurut Manikandan et al. 2009. Kriteria tersebut biasanya mencakup pelanggan yang pernah menggunakan produk atau jasa atau dianggap mampu memberikan masukan yang relevan. Uji validitas. Dalam penelitian berbasis metode GFD, validitas penting untuk memastikan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mempresentasikan kebutuhan pelanggan yang akan dimasuk dalam matriks House of Quality. Menurut Ari Kunto, validitas dapat diuji menggunakan rumus korelasi person product moment, yaitu mengkorelasikan antara skor setiap item dengan skor total. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas diperlukan dalam penelitian GFD karena nilai kebutuhan pelanggan harus stabil agar hasil pemetaan dalam HOQ dapat dipercaya. Menurut Sugiono, reliabilitas dihitung menggunakan rumus Cronbach alpha. Nilai reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa kuesioner menghasilkan jawaban yang konsisten. Berikut adalah rumus uji validitas dan reliabilitas. Langkah-langkah yang pertama ada identifikasi permasalahan, kedua mencari sumber studi literatur terkait penerapan metode GFD, ketiga pengumpulan data kebutuhan pelanggan, keempat identifikasi dan penentuan atribut layanan, yang kelima penentuan bobot kepentingan atribut, keenam identifikasi karakteristik teknik, 7 penyusunan matriks House of Quality atau HOQ, 8 analisis prioritas perbaikan, 9 kesimpulan dan rekomendasi. Metodologi penelitian. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan memberikan gambaran sistematis dan faktual tentang persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan di Mirata Taylor. Metode analisis menggunakan Quality Function Deployment GFD. Fokus analisis. A. Mengidentifikasi atribut layanan yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan. B. Merumuskan strategi perbaikan layanan berdasarkan sistem teknis yang relevan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada usaha Jaya Mirata Taylor yang berlokasi di Ruko 21 Kelampis, Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 51, Blok E25, Kelampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2025. Berikut metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi lapangan, kedua wawancara, ketiga studi literatur, dan yang keempat kuesioner.
Lalu ada alur tahapan penelitian. Yang pertama, menentukan masalah dan merumuskan tujuan penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dalam kurung WATS melalui kuesioner. Yang ketiga, menentukan bobot kepentingan untuk setiap atribut berdasarkan hasil kuesioner. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik teknik atau HAUS dari sisi internal usaha. 5. Menyusun matriks House of Quality atau HOQ untuk melihat hubungan antara WATS dan HAUS. Keenam, menghitung bobot nilai, yang dimana nilai kepentingan dikali nilai hubungan. Yang ketujuh, menentukan prioritas perbaikan teknis berdasarkan skor total pada setiap HAUS. Yang terakhir, menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi perbaikan layanan. Teknik analisis data. Analisis deskriptif. Menganalisis hasil kuesioner para pelanggan. 2. Penentuan bobot kepentingan. Menghitung kepentingan setiap atribut. 3. Menyusun House of Quality. Penyusunan House of Quality. Keempat, interpretasi matriks. Menentukan prioritas tindakan perbaikan layanan laundry berdasarkan output HOQ. Uji validitas. Berdasarkan data uji validitas di atas dari 9 pertanyaan dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel dengan 40 responden dan R tabel dengan nilai 0,312 serta nilai SIG kurang dari 0,05. Uji reliabilitas. Berdasarkan data uji reliabilitas di atas dari 9 pertanyaan dikatakan reliable karena R hitung lebih besar dari R tabel dengan nilai groundback alpha lebih dari 0,6. Quality Function Deployment QFD. Data variabel kualitas pelayanan. 1. Ketepatan waktu penyelesaian jahitan. Sistem manajemen waktu produksi, jadwal kerja, estimasi pengerjaan. Yang kedua, kualitas hasil jahitan, rapi, kuat, simetris. Keterampilan menjahit, pelatihan karyawan. Ketiga, kemampuan penjahit memahami model jahitan. Technical recruitment, ketersediaan katalog, model atau desain. Keempat, harga yang sesuai atau keterjangkauan. Technical recruitment-nya penentuan harga berdasarkan harga dan tingkat kesulitan. 5. Kesesuaian ukuran hasil jahitan dengan tubuh pelanggan. Proses pengukuran dan fitting yang terstandar. 6. Kenyamanan dalam konsultasi model atau jahitan. SOP konsultasi pelanggan, alur diskusi, pengukuran, dan lain-lain. 7. Pelayanan yang ramah dan komunikatif. Pelatihan layanan pelanggan, ramah, responsif, dan sopan. 8. Kemudahan pemesanan online atau offline. Technical recruitment-nya permanfaatan platform pemesanan online atau via WhatsApp. Yang terakhir, kebersihan dan kerapian tempat usaha. Technical recruitment-nya kebersihan tempat kerja dan peralatan jahit. Dari tabel di atas menunjukkan jumlah jawaban responden berdasarkan tingkat pelanggan. Data tersebut dihitung agar menghasilkan tabel matriks tingkat kepentingan dan nilai hubungan antara WATS dan HOUS. Berikut adalah tabel matriks nilai kepentingan dan nilai hubungan. Di sini untuk customer recruitment, ketepatan waktu penyelesaian memiliki hubungan kuat dengan manajemen waktu, lalu memiliki hubungan yang rendah dengan keterampilan jahit, dan memiliki nilai hubungan sedang dengan pemeriksaan kualitas hasil. Lanjut yang kedua, ada kualitas hasil jahitan, rapi, kuat, dan simetris. Nilai kepentingan importan 1,35, yang dimana nilai tersebut diambil dari rata-rata jawaban hasil responden. Lalu memiliki hubungan kuat dengan keterampilan dan jahit, lalu
Yang kedua, memiliki hubungan kuat dengan pemeriksaan kualitas hasil, lalu memiliki hubungan lemah dengan pelatihan dan layanan. Lanjut, customer recruitment ketiga, kemampuan memahami model atau desain, nilai kepentingan important 1,38, yang dimana memiliki nilai hubungan sedang dengan keterampilan jahit, memiliki nilai hubung kuat dengan katalog model atau desain, terus memiliki hubungan yang sedang dengan SOP konsultasi. Lanjut, harga sesuai dan terjangkau, nilai kepentingan important 1,55, memiliki hubungan sedang dengan pemeriksaan kualitas hasil, dan memiliki hubungan kuat dengan penentuan harga. Lalu, customer recruitment kesesuaian ukuran hasil jahitan, nilai kepentingan important 1,55, yang dimana memiliki hubungan kuat dengan keterampilan jahit, lalu memiliki hubungan sedang dengan pemeriksaan kualitas hasil. Lanjut, kemudahan konsultasi model jahitan, nilai kepentingan important 1,58, memiliki hubungan sedang dengan katalog model atau desain, memiliki hubungan kuat dengan SOP konsultasi, dan memiliki hubungan sedang dengan pelatihan layanan. Lanjut, ada pelayanan ramah dan komunikatif, nilai kepentingan important 1,60, memiliki hubungan sedang dengan SOP konsultasi dan memiliki hubungan kuat dengan pelatihan layanan. Lanjut, yang ke-8 ada kemudahan pemesanan offline atau online, nilai kepentingan important 1,78, memiliki hubungan kuat dengan platform pemesanan online. Lalu yang terakhir, kebersihan tempat dan perlengkapan, nilai kepentingan important 1,70, memiliki hubungan kuat dengan kebersihan tempat kerja. Lanjut, ada tabel hasil perhitungan matriks bobot hubungan. Next. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, aspek teknis skor tinggi. Keterampilan jahit dengan skor 32,45 pada analisis House of Quality. Makna skor menunjukkan bahwa keterampilan jahit paling berpengaruh dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Alasan prioritas, yang pertama, hasil jahitan merupakan inti produk layanan jahit. Yang kedua, kualitas jahitan, kerapian, ketepatan ukuran, daya tahan sangat menentukan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, fasilitas dan pelayanan yang baik tidak akan cukup bila hasil jahitan buruk. Kesimpulan, penelitian menunjukkan bahwa metode Quality Function Deployment atau QFD efektif dalam mengubah kebutuhan pelanggan menjadi tindakan teknis yang terarah. Kebutuhan utama pelanggan di Mirata Taylor meliputi kemasan yang ramah, komunikasi yang baik, dan kebersihan tempat kerja. Untuk menjawabnya, prioritas perbaikan difokuskan pada pengembangan platform pemesanan online, pelatihan staf, dan standarisasi kebersihan, sehingga perbaikan layanan menjadi lebih fokus dan sesuai harapan pelanggan. Saran. Penelitian menyarankan usaha jahit Mirata Taylor untuk mengembangkan sistem pemesanan online, melatih staf dalam komunikasi dan pelayanan, serta menjaga kebersihan melalui SOP berkala. Jika tidak ada pengembangan, disarankan melakukan penelitian ulang dengan metode QFD. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.